Bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang minulya kangge ngelajengaken tafsir surah Maryam ayat pinten wau sing diwaca? 9. Qala kadzalik. Jadi niki Allah maringi kabar kegembiraan kangge Nabi Zakaria. Sakjane Nabi Zakaria niku boten ragu dengan doanya. Dengan kekuatan keyakinannya, yakin dengan kekuasaan Allah. Ya Allah, yakunu li gulam wa kana timroati akil. Wa qad balautu minal kibari itiya. Ya Allah, ya napa kula niki maksudnya niku bukan berarti meragukan kekuasaan Allah. Masa seorang nabi enggak yakin kan ngoten. Kan seakan-akan ayat niki kan qala rabbi anna tos pundi ya Allah. Kula niki pun sepuh, rakyat kula boten saged ngelahiraken, boten saged hamil. Nah, omongan donga isi kaya ngoten niki bukan berarti ragu terhadap kekuasaan Allah. Cuma napa intine? Kayak Nabi Ibrahim niku. Ya Allah, kaifatuhyil mauta. Ya napa jenengan carane menghidupkan orang yang telah meninggal. Kan ngoten Nabi Ibrahim. Berarti bukan Nabi Ibrahim ragu terhadap kemampuan Allah menghidupkan orang mati. Saged diterami nggih. Iki Nabi Zakaria kan pun mantun nih. Ini mulai ceritani Nabi Adam, yo napa ceritani Nabi Ibrahim kan pun semerep. Jadi tidak meragukan, cuma pingin sumerep yo napa carane katane. Carane kadzalika hayyinun, kadzalika rabbuka la rabbuka. Seperti Allah menciptakan dari kalian, menciptakan anak. Engkau bisa hamil, memiliki anak meskipun engkau sudah tidak mungkin secara nalar. Tapi Allah berfirman kepadamu, kata malaikat, firman Allah, qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Tapi itu mudah bagiku, kata Allah. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku. Maksud ini bi an arada alaika quwwatal jima. Maksud ini Allah akan memberikan kemampuan produksi. Jadi kesehatan Nabi Zakaria dan istrinya niku kali Allah diberikan kesehatan, kenormalan. Di awalnya gak mungkin, moro-moro jadi mungkin. Akhirnya apa fadilah daripada ikhtiar doa. Nah, kayak ngoten. Bukan moro-moro kululan panjuan dungo napa ngarep tok. Berdoa tapi gak ini ikhtiar. Jadi ini ikhtiar. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa aku wis ciptakno makhluk min qablu sebelum kalian. Wa lam taku syai'a dan tidak ada sesuatu apapun. Jadi kayak Allah menciptakan Nabi Adam, kayak ngoten niku. Menciptakan Nabi Adam tanpa ada seorang bapak, seorang ibu. Terus Allah menciptakan Siti Hawa tanpa seorang ibu. Paham enggak? Tanpa seorang ibu. Kayak niku maksud wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Jadi aku menciptakan engkau Zakaria sebelum ini wa lam taku syai'a dan engkau tidak terbuat dari apa-apa. Maksudnya ini boten enten napa namanya? Boten enten napa niki menjelaskan tentang masalah kekuasaan Allah. Qala rabbij'al li ayatan qala ayatuka. Ya Allah, lek ngoten kula pengin sumerep tanda-tandai kula niki iso pun duwe anak ngoten. Napa tanda-tandai mangke lek kula gadah anak. Wis aja Allah tukalliman nas. Wis aja ngomong nemongso. Aitam na'u min kalamihim bihila fi dzikrillah. Jadi tidak boleh berbicara kali menungso. Kecuali zikir kepada Allah. Tasbih, istighfar, wae zikir-zikir tok. Salayalin. Selama 3 malam 3 hari, 3 hari 3 malam. Napa kok disebut salayalin teng mriki? Teng ayat niku. Kok bukan salah sata ayam niki menunjukkan kata ulama tafsir menunjukkan bahwasanya malam itu lebih awal ketimbang siang dhisik apa malam dhisik kaya ngoten lho. Paham?
Adanya urip niki tentunya niki malam dhisik napa siang? Siang dhisik. Jadi ayat niki menandakan salah layalin, berarti diutamakan awal malam riyin baru siang. Jadi pendapatnya ulama tafsir ngoten. Selama 3 hari 3 malam. 3 malam 3 hari, tapi kebiasaan kuluran panjenengan 3 hari 3 malam. Datang lagi salasa layalin di ayyamiha. Jadi 3 malam dan hari dan siang harinya. Niki pun mantun dijelaskan. Pun mantun dijelaskan dalam surah Al-Imran. Al-Imran itu pun dijelaskan, tapi bi Allah dikhususkan tentang surah Maryam. Tentang surah Maryam dijelaskan lagi. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Mantun ngoten keluarlah gitu. Fa kharaja ala qaumi minal mihrab. Terus si Nabi Zakaria niki keluar dari masjid. Menono apa? Nemui kaum ini. Kemudian si Nabi Zakaria ini menemui kaum ini keluar dari masjid. Wa kanu yantadiru nafaqau. Jadi kaum ini ku nunggu badhe salat. Terus Nabi ya fa'auha ilaihim. Fa'auha ilaihim ansabbihu bukrata wa asya. Jadi boten ngomong pakai isyarat. Jadi boten ngomong menemui kaum ini ku boten ngomong. Pakai isyarat wis fa'asara ilaih ansallu bukrata wa salat sampean. Jadi enggak ngomong, Nabi Zakaria ini enggak ngomong, terus pakai isyarat. Bukrata wa asya. Bukrata wa asya ini salate awal siang dan akhir malam. Jadi kata anu niku subuh kali asar nih. Mantun ngoten baru hamil. Tertanda hamile istri niku ari hamil Nabi Yahya niku. Jadi dari dungo niku sampai niku dengan 2 tahun. Jadi prosesnya niku jadi 2 tahun. Ya mantun ngoten ketika lahir anak niku baru diberi nama Yahya niku. Terus langsung dijadikan seorang nabi. Jadi rasul, nabi dan rasul yang umur cilik sudah diangkat oleh Allah. Nabi Yahya niki dalam umur 3 tahun. Ya Yahya budil kitaba biquwwah wa atainahumul hukma sobiya. Ya Yahya ambillah kitab Taurat. Jadi sini niku kitabnya Taurat. Dan aku berikan engkau sifat. Jadi diangkat oleh Allah dan dalam menjadi hukman itu adalah kenabian. Ain nubuwah sobia dalam keadaan masih kecil. Jadi umur 3 tahun sudah diangkat jadi nabi. Ini hilang tapi ulama tafsir ini cuma. Tapi rata-rata para nabi dan rasul itu umumnya niku diangkat jadi nabi niku umur 40. Tapi khusus Nabi Yahya kali Nabi Isa niki umure niku masih sak durunge niku. Nabi Yahya malah masih kecil. Wa hananan min ladunna, dan menjadi rahmat bagi manusia. Jadi dengan ajakan, seruan, dakwai Nabi Yahya ini menjadi rahmat bagi manusia. Min ladunna dariku. Jadi dari Allah, dari sisi Allah. Jadi diangkat derajatnya menjadi merupakan rahmat. Jadi kalau orang panjenengan leeni wong diberi ilmu, diberi kekuatan ahli ibadah, entah kekuatan nopo lagada anugerah dari Allah. Dari nopo mau sing saged ningkataken atau menunjukkan ke jalan Allah, itu adalah rahmat kangge menungso, kangge kula lan panjenengan.
Kayak kululan panjang dekat kali wong alim, dekat kali wong istiqomah ibadai, dekat kali wong sing akhlaki api. Bang, ini termasuk Nabi Yahya itu diberikan, diangkat jadi nabi dan menjadi rahmat. Jadi petunjuk atau kebaikan bagi orang yang dekat dengan Nabi Yahya. Miladunna itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi bukan keistimewaan dengan sendirinya Nabi Yahya boten, tapi kali Allah diparingi. Wazakatan dan merupakan sedekah itu membersihkan. Jadi dimaknai zakatan itu dimaknai napa niku? Taufiqon litasudduq. Jadi membersihkan orang-orang tersebut dari dosa atau perbuatan yang tidak baik. Iku namine wazakatan shadaqatan alaihi. Jadi orang-orang tersebut dengan datangnya Nabi Yahya belajar yo nopo carane membersihkan diri, berbuat baik dan berusaha membersihkan. Jadi kayak nobati nopo sing pun mantun dilakoni sing kurang baik itu dibersihkan, ditobati, dilereni kayak hal-hal yang kurang baik. Wa kana taqiya dan Nabi Yahya niku orang yang sangat takwa. Niku sing nate sampai Nabi Yahya niku tidak pernah berbuat dosa. Bahkan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan dosa. Niki kehebatan Nabi Yahya. Paham nggih? Leluran panjenengan ngelakoni dosa mesti. Sing paling kata malih wis ngelakoni dosa, bahkan gak ada niat kate ngelakoni dosa meskipun dereng ngelakoni. Sering mboten. Paham nggih? Lah Nabi Isa, Nabi Yahya niki mboten. Niat mawon mboten. Kerentek niku lho, kerentek mawon kate nglakoni dosa mboten, kate maksiat. Makanya kata Nabi niku besok di hari kiamat sedaya anak Adam nglakoni dosa teng ngarsane Allah kecuali Nabi Yahya. Bahkan Nabi Yahya hamun, keinginan untuk berbuat dosa mawon kula pikiran sering mboten. Waduh, melanggar kan teng atine lek kerenteke mboten. Sering, tapi keweden nek gak terjadi. Wis sing nglakoni dosa wis kathah, sik enek kerentek kabeh nglakoni dosa. Kata dosa ni awal. Lek kerentek mawon sudah ro Allah kan ngoten nggih. Kerentek mawon sudah Pak sumerep. Tapi lek Nabi Yahya niki keistimewaane sampun ngantos teng mriku. Wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiya. Sinten sing iso enggak kerentek nglakoni dosa. Nek menungso rata-rata gada kerentek. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asya. Dan selalu berbuat baik kangge tiyang sepuh kali. Nabi ucapane sikape sedaya sae. Walam yakun tidak menjadi, walam yakun jabbaron tidak menjadi orang yang sombong, Asia, dan tidak menjadi orang yang durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Teng wong sepuhe Israel nang Allah gak sombong atau nang wong tuane gak sombong. Terus teng Allah tidak pernah bermaksiat. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan dariku kata Allah terhadap Nabi Yahya ketika dilahirkan, ketika meninggal dan ketika dibangkitkan dari alam barzah. Jadi gak akan pernah mendapatkan kesulitan. Wala yunabi hadam annal anbiya yajibuna ala rabbih. Jadi menunjukkan setiap nabi dan rasul benjing niku gematine
wafate para nabi niki nggih gak susah. Selalu mendapatkan penghormatan. Jadi nabi wafate matinya tidak napa namanya selamat teng alam barzah yaumaiman. Dilahirkan selamat dan meninggalnya pun selamat dan dibangkitkan pun selamat. Bahkan para nabi teng tafsir niku dalam keadaan mengendarai. Jadi nabi ini boten ngesor kayak sing digambar mau hadis nabi ini boten. Kan tiang ketika dibangkitkan kan kayak anak kecil malih. Paham gak? Kayak anak kecil malih telanjang budak ini kayak bayi dilahirkan itu. Setiap manusia. Tapi lek nabi boten dibangkitkan dalam keadaan punya kendaraan. Ya Rabbi salamun li'anna jalan muhitun bi fahum khaifuna min haibati. Tapi para nabi niku takut dengan kebesaran Allah, bukan takut terhadap adab dan siksane Allah. Jadi tetap wedi. Jadi ketakutan teng ati ini wonten, tapi takutnya bukan karena kiamatnya, bukan karena siksane Allah kepada masyar ya boten. Tapi ketakutan di para nabi tentang kebesaran Allah. Kayak sungkan bukan? Kebesaran Allah yang ditakuti. Ya kulo kan panjenengan kan boten takut teng Allah tapi takut teng siksane Allah. Paham? Kayak kulo panjenengan diatur harus ngene kayak dhewe undang-undang kan. Kan sing diwedeni jenis undang-undang. Pelan nopo siksaan efeke niku lho sing diwedeni. Lek dendam ini udah diwedeni. Lek niki boten lek para nabi ini wedi teng Allah. Wedi teng Allah. Dan niki kehebatane ketakwane para nabi. Jadi sangat yakin terhadap kekuasaan Allah. Maka ini sing namanya takwa dohir batin. Ening wong yang ditakuti adalah Allah. Niki ceritane tentang masalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dalam keadaan sudah sepuh tapi iso gadaan. Buat kurfi kita bi Maryam, mantun ngoten cerita. Niki lain cerita. Jadi mantun menceritakan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Allah menceritakan Muhammad kepada umatmu tentang Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ono ceritane Nabi Siti Maryam. Niki teng enten surah Al-Imran mantun ya diceritakan. Tapi lek teng mriki nek surat khusus seperti si kula sampaikan disebut langsung Maryam karena Allah menghilangkan sangkaan Allah napa Siti Maryam dijadikan istri ini pasangan Allah. Nah ini disebut. Wa qul fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakan tentang Maryam ketika Maryam menjauh dari keluarganya di tempat sebelah timur. Di tempat sebelah timur dari rumahnya. Wa ta'adat min dunihim hijaba, dan dia mengambil menjaga jarak dari kaumnya, dari keluarganya, dan dijadikan satir penutup. Fa'arsalna ilaiha ruhana, kemudian aku mengutus ruhana, itu ditafsiri malaikat Jibril. Fatamassalaha ba'dalu siyabiha basaron sawiyah. Tapi datangnya malaikat Jibril ini dengan berupa manusia. Bukan beruntuk asli ini. Jadi kayak ini sing kuat. Orang manusia melihat malaikat yang bentuk aslinya kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ini kemudian setelah Siti Maryam mau gak iso. Jadi datangnya malaikat Jibril itu berbentuk manusia sempurna persis menungso di Jawa. Tapi malah malaikat kan bolak-balik kayak niku, kayak Nabi Muhammad kadang dirawui malaikat Jibril tapi berbentuk manusia. Sampai sahabat-sahabat di Sumerep kayak niku. Berarti luar biasa nih. Sahabat-sahabat ini keistimewaannya persis gelare kayak Siti
Nek Siti Maryam dirawuhi malaikat Jibril dengan berbentuk manusia, para sahabat nggih sami, tapi gak ero awale. Sami dengan Siti Maryam nggih sami gak ero. Jenengan tingali teng hadis sing tentang masalah ditanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ternyata malaikat Jibril rawuh teng tengah-tengah majelis Nabi. Teng tengah-tengah majelis Nabi. Jadi Nabi ini dalam keadaan ngaji ngoten kali sahabat dirawuhi malaikat Jibril sing bentuknya putih kata Sayyidina Umar. Rambutnya putih, napa rambutnya ireng ganteng lah. Kok kaya enggak koyok menungso, saking hebatnya napa luar biasa nih malaikat Jibril. Aneh kan, tapi gak ini sing ngeru lek niku malah malaikat. Ya terjadi teng Siti Maryam. Berarti kan kelas sahabat ini kan luar biasa. Maka nih hebat-hebat nih wong setelah sahabat ini gak enek sing mampu mengalahkan sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu oleh cahaya nih Nabi Muhammad. Barokah Nabi Muhammad dirawuhi malaikat. Dirawuhi malaikat berbentuk tapi berbentuk menungso. Ya kayak Siti Maryam. Lek kuluran panjenengan lek dirawuhi malaikat senis ngasih wahyu niku. Tapi badhe nyambutnya nyambut. Bahwa sholli ala Muhammad. Kuluran panjenengan lek pun dirawuhi malaikat ojo gagal ya. Berarti kate selesai murid. Tapi lek sahabat diajarkan ini sampai nampak lagi lek sahabat. Kayak Siti Maryam. Siti Maryam dirawuhi malaikat Jibril. Napa tujuannya? Karena ingin menyampaikan anugerah Allah. Nikmat dari Allah ingin disampaikan. Termasuk sahabat-sahabat diulang. Maka nih Sayyidina Umar iki wong iki gak genah dari Sayyidina Umar. Tanya-tanya tapi dijawab dewi. Paham ya? Kan ngoten dialognya Nabi Muhammad kali malaikat Jibril. Iki wong ya opo kok aneh dari Sayyidina Umar kok aneh wong iki. Tanya tapi dijawab dewi. Iki luar biasa sahabat. Sampai dirawuhi Nabi napa malah malaikat. Niki orang-orang yang diberi luar biasa nih. Diberi karomah. Lek napa namanya? Lek para wali Allah niku karomah. Lek Nabi adalah mukjizat kan. Mantul ngoten napa ketika diutus malaikat Jibril memakai pakaiannya wis tertutup nggih. Nabi sinten niku Siti Maryam ini dalam keadaan tertutup. Ternyata malaikat Jibril itu niku pun Nabi niku Siti Maryam niku pun dipinggit lah acarane. Wis di teng mihrab teng Masjidil Aqsa. Wis dijauhkan dari orang kaya nek pun anu. Ternyata ra ono tuki nah malaikat Jibril itu. Qala inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kaget Siti Maryam iki kaget enek wong lanang moro-moro mlebu langsung ya Allah, aku berlindung kepada Allah yang bersifat Rahman dari engkau. Jadi dikira wong gak genah. In kunta taqiyya li awakmu takwa nang Allah. Jadi imbalan kalau awakmu takwa nang Allah, aku berlindung kepada Allah yang bersifat Rahman, yang Maha Kasih Sayang. Kalau engkau fatanaha anni bita'awudi, ojo diterusno, maksudnya ojo melebu kan. Ojo ganggu dengan ta'awudku ini. Dikira niku menungso. Hari jawab malaikat Jibril, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya. Aku iki utusan Tuhanmu. Aku iki utusan Tuhanmu untuk memberi kepada panjenengan Maryam gulaman zakiyya. Anak yang akan menjadi nabi. Niki lek ditugini malaikat nih. Tapi lek sakniki enek tiyang estri ditugini wong lanang, pas dhewean niku tutuk malaikat. Paham Mas iki? Engko dikira bengi-bengi pas turu nang kamare atau pas wiritan teng kamare enek wong lanang ganteng jobahan putih utawa nopo mlebu, waduh, iki malah malaikat. Ini ceritanya Siti Maryam. Pun niku setan. Paham maksudnya?
Mau cobaan ke, mau kiai, mau lama, lewat peluru di wong wedok niku setan. Naudzubillah. Karena kenapa sinten mawon niku digudo. Dengan tingali mulai daripada Nabi Yusuf diuji perempuan. Bayang Nabi Yusuf ketika diuji, Pak niku pun Nabi. Teng atine mawon seene keren. Beda dengan Nabi Yahya wau kan betul. Lek Nabi Yahya teng tiang istri ini boten enten kereta. Jadi wong ini begitu mudahnya jatuh terhadap perbuatan dosa. Sinten banyak para nabi termasuk cerita Nabi Daud, termasuk cerita Nabi Sulaiman. Niki lek tiang jalur kali tiang istri niki pancen kayak kucing kali iwa paham mesti. Gak keni di mana nih kulolan banyak gak ini sing terbebas dari fitnah seorang perempuan atau laki-laki lek tiang jalur kangge laki tiang lek tiang di tiang jalur tapi roto-roto sing boten kiat niki tiang jalur disami meskipun sing jalur kuat sing istri sing kudo terus ceritane Nabi Yusuf ceritane bersiso yok nopo kuat ibadah. Paham? Yo nopo kuate ibadah kiai barsi. Santri ni mawon 40.000 ada yang mengatakan 60.000 iso terbang saking karaomai sebarsi barsiso. Tapi keranten digudo oleh iblis. Are jatuh terhadap perbuatan dosa. Makanya kelolaan panjenengan gak enek sing hebat, gak enek sing nopo namine sing kuat kejaba namung angsal perlindungan saking Allah. Dan mugi-mugi kula panjenengan kali Allah dilindungi dari perbuatan dosa. Amin Allahumma amin. Apa malih sakniki. Jadi kula panjenengan enggak usah heran. Enggak usah menghina. Kula panjenengan berlindung kepada Allah, kata wong alim, kata wong ahli ilmu sing nopo namine jatuh terhadap perbuatan dosa. Makanya kulolan panjenengan hati-hati saestu, termasuk kulo pribadi. Ini gampang jatuhnya orang itu terhadap perempuan. Gitu yang istri dia sami tidak kuat menahan seorang laki-laki. Makanya kata hadis Nabi itu ada 8 yang tidak akan pernah puas. Nopo bumi dihujan, air hujan memerlukan air hujan. Tiang istri selalu memerlukan tiang jalur. Terus nawalan, ini dawai Nabi selalu perlu kayaknya. Gak ini. Makanya kulolan panjenengan berlindung dumateng Allah, mugi-mugi diselamatkan dari fitnah dunia. Termasuk tiang istri. Lek umpamane enek tiang istri sing kudo ojo gelem. Dirabi mah. Lek sampai boten dirabi are jatuh terperbuatan dosa. Sejarah pun kayak ngoten. Sejarah kados ngoten. Lek dirabi ini boleh wani teng sing tuwe. Lek gak wani ojo langsung poso, langsung istighfar wudu. Paham maksudnya? Langsung istighfar wudu. Niki ya kayak Siti Maryam ini ditugini kayak nopo laki-laki kaget kan? Bayang nolek tiang istri saniki ditugini laki-laki ganteng teng kamare kira-kira langsung auzubillah. Nopo seneng nopo. Waduh gak ini wong jadi tak delok. Mangane kula panjenengan nggih. Ya nopo maneh zaman saniki jenengan sumber media nggih. Berita-berita. Bahkan kata wong sing ngerti. Bahkan orang tuane dhewe, bahkan orang-orang terdekat yang melakukan perzina. Niki zaman tambah akhir tambah rusak. Kulo lek terang Rabi malih pining mela di senene. Ojo ngomong Rabi malih. Tapi kalau panjenengan nggih nyuwun donga saestu dumateng Allah, mugi-mugi kula panjenengan diselamatkan dari fitnah perbuatan dosa, termasuk godaan tiang istri, tiang istri termasuk godaan tiang jalur. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sejarah kayak ngoten, lebih-lebih akhir zaman kayak ngoten.
bahkan orang yang ahli agama. Jadi kalau namanya gak usah kaget kok orang ahli agama saniki wong kiai barsiso kayak ngoten. Terus Nabi Yusuf kuat, kenapa? Karena ada perlindungan nurabbiha, kan ngoten ning Al-Qur'an. Karena Allah melindungi Nabi Yusuf. Lek hati ini sebagai manusia krentek. Bayangno seorang nabi. Nopo malih kula panjenengan enggak diparingi tiyang istri angen-angen ono tiyang istri opo kan golek angen-angen iki. Karena Nabi Yahya kayak wau ceritane krentek mawon gak Kenapa? Karena Nabi Allah pancen didesain ngoten. Paham nggih? Dibersihkan, dijadikan seorang nabi yang luar biasa. Lalu kula lan panjenengan dikei Quran, makani ojo sombong. Saged diterami. Kadang kula lan panjenengan kuat awal tapi menghina orang lain luar biasa. Akhirnya Allah dicabut. Kenapa? Karena kula lan panjenengan rendah. Kudu nilai ini kejadian ngoten kula panjenengan Mari Allah pun ngantos kula diberikan apa jatuh terapat lindungi kula ya Allah pun ngantos hidayah dicabut kali jenengan. Kan ngoten kudune. Tapi kula lan panjenengan kan boten. Lek ene wong maksiat malah menghina. Terus boten malah seneng jadi rasa. Saged diterami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kaget Siti Maryam kaget. Akhirnya nopo dijawab di malaikat Jibril qala inna ma ana rasul rabbiki li'abalaki gulaman zakiyah. Walaupun aku ini utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu anak. Jadi moro-moro dikasih nopo badi dikasih qala dawu Siti Maryam anna yakunu li gulamun. Lho kok iso bagaimana bisa? Aku ini dua anak walam yamsasni basar. Aku tidak pernah berkumpul dengan orang laki-laki. Aku tidak memiliki suami atau yang walam aku bahagia. Dan aku tidak pernah berbuat zina. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Kata Siti Maryam. Bagaimana bisa? Bukan bagaimana mungkin. Bagaimana bisa? Kok iso? Kata Rani ngoten. Aku kok iso dia anak. Wong aku tidak pernah punya suami, tidak pernah menikah dan tidak pernah melakukan perbuatan zina. Qala kadzalik, ini kan sami. Ini kan sami seperti pertanyaan ini napa jawabane teng Siti teng Nabi Zakaria. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Nah sami. Niki mencontohkan lek sing mriki Allah seperti itulah Allah menciptakan anak dari engkau tanpa bapak. Lek kula panjenengan berpikir, iya, iki tanpa bapak. Siti Hajar, Siti Hawa tanpa ibu. Jenengan tingali angen-angen iku lan panjenengan lek ngaji tafsir wonten kan mikir. Lek kula lan panjenengan lek gak ngaji tafsir kan gak artine qolan anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basaru wa lam aku bagiya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Apa artine kan gak padahal ini pun disebut malih kayak wau. Gampang menurut Allah Tuhanmu berfirman kata malaikat Jibril huwa alayya hayyinun. Urusan malah salahku untukku kata Allah mudah. Ada diceritakan yo nopo penciptaan ini Siti. Nah penciptaan ini Nabi Adam. Adam gak ini sopo-sopo iso jadi menungso. Gak ini bapak gak ini ibu jadi menungso. Mantun ngoten Hawa diciptakan oleh Allah enggak ini ibu dari orang laki-laki to iso jadi menungso Siti Hawa. Berarti kejadian tanpa bapak saja ini enggak ini masalah. Lek wong cerdas, lek wong mikir. Terus ngoten. Kalau dijenengan kan sing fokus sakniki nopo kok Siti Maryam tanpa ada suami tidak pernah melakukan zina berkumpul dengan orang laki-laki memiliki anak kok aneh, paham nggak? Karena kalau bijinan nggak tahu berpikir, ya nopo Allah menciptakan Hawa tanpa seorang perempuan, paham nggak? Sing labi aneh mana kudu nih, nggak usah berpikir nih, wong Adam nggak ini nopo-nopo, iso jadi menungso, wonten ada seorang laki-laki situ, tapi iso keluar perempuan. Nah,
terjadinya Nabi Isa kok dipermasalahkan, malah dijadikan anak Tuhan kan bukan? Kan kudune sing lebih kagum kan siye. Kudune sing jadi anak Tuhan ini kudune Nabi Adam. Lek kula lan panjenengan kate berpikir terus ngoten. Kudune Nabi Adam. Kali Siti Hawa. Lambat lek meyakini Nabi Adam apa Siti Maryam istri Tuhan lambat bisa. Karena apa saderenge wis enek critani Nabi Adam kali Siti Hawa. Terus ngoten. Nama sholli ala Muhammad. Keyakinan kula lan panjenengan membahas kayak ngoten. Kula kadang mikir, lek kena masalah sulit ngopo mawon kula urusan waduh, Allah iki Maha Kuasa. Wong sepele kayak ngene sing diruwetno kula lan panjenengan kan gak kira kadang model kayak ngoten. Sing diruwetno kula lan panjenengan napa urusan? Duit mah. Asli, terus model. Duit omah gak mari, sepeda gak ganti-ganti, weh maling ngene. Belanja gak tambah-tambah. Terus napa ten sing dirote ibu-ibu belanja gak sing dirote niku to. Sedangkan urusan yang lain mangke jenengan tingali yo napa susah Nabi Adam diusir dari jauh beribadah kepada Allah awalnya enggak usah bekerja mik namung istighfar nyawang surga nyawang malaikat seneng moro-moro susah langsung diusir teko surga lebih susah bundi di kula jenengan mik namung enggak nyekel sedangkan Nabi Adam enggak tahu kerja moro-moro langsung di dunia di alam lain. Kuluan panjang selama seenek nang dunyo mumpung turun di kowe jin kan di sini jin wah mate tenang-tenang mawon wong Nabi Adam teko surga teng dunyo susah luar biasa tapi kenyataannya di Allah nggih selamat nah kan ditawakkali nopo dibuktikan oleh Nabi Adam Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal baru dapat ketenangan. Mane kulan panjenengan lek sulit sumpek istighfar sing kathah. Salat sing rajin. Lek urusan nopo malih sing di urusan kula panjenengan wis gak lepas teko dompet niku wis. Pokoke duwe kan sepele urusan dibangun lagi. Jadi ilingi cerita-cerita Quran ini yang menjadi petunjuk kulan panjenengan nggih ngoten. Sekolah gak mari-mari atau kate sekolah ribet, dikir sing kathah nemu jalan. Dan sing dirasakan para orang-orang yang dekat dengan Allah itu ternyata gak ada yang urusan dunia. Terus gak ini. Kenapa? Quran ini mengajak Quran panjang meringankan masalah, meringankan beban hidup. Cek fokus ibadah. Ini wajah Quran itu. Masalahnya bukan masalah urusan pangan. Termasuk Siti Maryam enggak kerja, enggak duwe suami, dipinggit teko keluargane, yo bukti ni mangan, yo mangan. Bahkan rizkinya mengalahkan rizkinya orang bekerja. Nopo sing tuki buah-buahan yang datang ke Siti Maryam, buah-buahan yang tidak ada di musimnya. Wayahe turun buah, tapi wis Siti Maryam enek buah. Apa lagi? Nanti kan jenengan teng surah nopo? Min aina laki hada kata ketika ditanya di Nabi Zakaria dari mana buah-buahan ini hada min robbi. Jadi ini buah-buahan dari Allah. Jadi lek urusan rezeki niku Siti Maryam enggak susah. Tambah dekat dengan Allah, rezeki itu tambah mudah. Maksudnya sing tidak. Tapi hati-hati. Kadang di Allah niku diuji. Kayak hadis wingi niku ene uang diuji miskin, ene uang diuji ene uang diuji lemah ibadah. Jadi kalau lan panjenengan ibadah kok gak istiqomah pol ngoten. Kate istiqomah moro-moro loro, ilang ibadah berbangkit malih. Kok gak iso sempurna lurus ngoten. Kayak Nabi Zakaria, Nabi Yahya kan lurus ibadah. Tambah kuat, tambah lama tambah kuat. Ternyata nopo Allah memberikan kelemahan teng kula panjenengan, khawatir ujub jadi. Kula panjenengan iki lek dikek kekuatan ibadah, kencang ibadah enggak pernah leren. Khawatir ujub. Lah kira-kira kula panjenengan lek kuat temenan ibadah iki. Kira-kira kata ujube napa kata tawadhuke? Kata ujube. Ujub ini sombong ae. Lha ngoten. Mau sampean ngalah-ngalah wong sing gak rajin ibadah. Padahal kekuatan itu dari Allah.
Allah. Makanya kuluran panjenengan yang kadang rajin, yang kadang hilang. Tapi lepas saya hilang gak bangkit, di moro-moro bangkit. Maksudnya niku tidak bisa nekuni ibadah secara 100%. Nopo kok Allah memberikan boten cenggah kata Allah niki ten hadis qudsi. Ini hati-hati kuluran panjenengan di dalam keadaan nopo mau diiling lo kayak gitu. Siti Maryam luar biasa. Muda dari Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas. Dan tujuannya aku menciptakan seperti ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tambah menambah warahmatan minna, dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Niki tanda kekuasaan Allah ditampakkan ini loh. Ada anak lahir tanpa bapak iso, tanpa ada hubungan loh. Lek saat ini kudu jelas beneran. Paham? Tanpa hubungan suami istri, paham nggih? Niki contohnya Siti Maryam. Tidak pernah disentuh laki-laki, iso duwe anak. Bayang lho, niki untuk menyempurnakan kekuasaan Allah menjadi pelajaran bagi manusia. Kenapa kok niki bahasan itu dengan Quran niki? Walinaj'alahu ayatan linnas. Terus warahmatan minna liman amana bi, dan menjadi rahmat dariku bagi orang yang beriman. Lek kang dia menungso kabeh iku lek cerdas berpikir, waduh luar biasa kekuasaan ini kan ngoten berpikir. Kekuasaan Allah. Kajiannya kan sempurna. Mulai awal tanpa ini nopo-nopo iso jadi menungso, mantun ngoten gak ini tiang istri moro-moro jadi Siti Hawa, kan ngoten. Dari satu orang laki-laki yang diambil dari tulang rusuk niku. Mantun ngoten ini wong gak iso duwe anak, wis sepuh gak mungkin duwe anak, gak duwe rahim, iso duwe anak. Desa niki sing terakhir, kekuasaan Allah terbentuknya manusia niki tanpa bapak, tanpa bersentuhan dengan laki-laki, seorang perempuan itu iso jadi anak. Tapi ibu-ibu saniki ojo niru. Paham maksudnya? Wong Siti Maryam ngono. Iso mawon jenengan gak ketemu, tapi Allah Maha tahu. Pun wa kana amron wa rahmatan minna, tapi lek kan wong iman iki tambah meningkatkan kebaikannya, tambah yakin dumateng Allah. Warahmatan. Jadi rahmat dari Allah terjadinya Nabi Siti Maryam niki melahirkan tanpa bapak niki lek wong kedua iman tambah tinggi keyakinannya dumateng Allah. Nah, ini pun tambah kuat keyakinan di dumateng Allah, jadi sing ruwet urusan. Paham lho? Jadi sing ruwet. Walinaj'alahu ayatan wa rahmatan wa kana amron maqdiya, dan penciptaan seperti ini memang sudah dihukumi, dipastikan oleh Allah. Tidak bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh, ditiup di malaikat Jibril teng jobae Nabi Siti Maryam. Disebut kayak di napa nang ditiup disebut. Napa nang ditiup? Di bahasa Jawa ini napa? Disebut moro-moro hamil. Lek wong disebut sakniki niku hamil kena santet wah. Paham lagi? Lawan sallallahu Muhammad. Iso peteng kembung. Lek wong bisa santet ilmu hitam. Ternyata malaikat Jibril prosesnya ngoten. Tapi lek iki hamil. Fahamalatku fantabadat bihi makanan qosiyah. Ternyata langsung ditiup di malaikat Jibril hamil. Langsung hamil intabadat. Langsung menebih, menjauh ketika mau melahirkan. Kapan? Ini hilaf ulama. Ada yang mengatakan 1 jam niku hamil langsung lahir. Jadi suwe tapi 1 jam prosesnya. Ini yang mengatakan normal selama 9 bulan. Hamil ini dulu. Jadi ketika hamil tambah menjauh, ketika mau melahirkan faja'ah al-makhot, ketika sudah datang lah sakitnya melahirkan, apa namanya? Melarani, melarani kating melahirkan, ilajibnya ildah lah. Ada Siti Maryam niki, tuki terjinit berpegangan, cekelan teng wit kurma. Wit kurma ketika badai
saking loro nikolat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Waduh lek ruh ngono, aku lebih baik mati sebelumnya. Sebelum terjadi ini. Karena kenapa aku menjadi orang yang terlupakan, yang ditinggal, yang tidak ada perhati. Bayang kate ngelahir no dhewean. Bayang ngono. Gak enek keluarga, gak enek sinten-sinten lahir dhewean. Wis gak enek suami. Bayang ngono. Beban ini kalau menjadi fitnah yang ditakutkan Siti Maryam. Ya apa nek anak iki kok lahir. Wis lorone kaya ngono ngelahirno terus kok kate dihujat wong-wong. Makane nyuwun mending khawatir apa? Khawatir keimanan ini hilang, menjadi fitnah dalam agama. Makane oleh kulolan panjenengan nyuwun mati lek umpamane kulolan panjenengan khawatir ngelakoni dosa dumateng Allah, ngelakoni maksiat. Ya Allah, kalau seandainya saya hidup ini tambah jelek, tambah bermaksiat dumateng jenengan, lebih baik saya meninggal dalam keadaan ibadah. Oleh nyuwun meninggal. Tapi dengan catatan khawatir melakukan dosa maksiat dumateng Allah. Tapi kalau panjenengan lek pengen nyuwun mati lek pas gak nyekel waduh wis sumpek wis duwe urusan kerja ruwet baru gak enak urip teng balik teng duwe malih. Urusan iku dolan panjenengan kan wis gak repot dari niku. Baru lek duwe akeh sembarang baru penak urip teng Tapi lek Siti Maryam sing disuwun Siti Maryam adalah qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasya mansiya. Jadi wedi menjadi fitnah dalam hidup. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah teng Siti Maryam ini kayak tenang. Sakjane pun contoh-contohnya wong nyatane. Contoh-contoh. Sakjane hamil diberikan rezeki tanpa buah-buahan musim di zamannya. Mantun ngoten hamil tanpa seorang suami. Mantun ngoten cek tenang Siti Maryam ini. Dikei nopo? Kurma niku lho. Kue kurma sing dicekel niku mula-mula buah. Paham? Kue kurma sing dicekel ilajit innahlah. Cekelen cendenan nang jin innahlah ketika bayi melahirkan. Melahirkan kan luar biasa abote. Wahnan ala wah. Lorone tiang istri melahirkan. Lek kululan panjenengan gak ro rasane wae. Nah lahir sing ro ibu yo napa lorone ngelahirno. Tapi yo seneng. Tapi yo seneng mboten ibu-ibu lek lahirno. Pun mantun ngoten napa lho setelah dicekel kuwe kurma niku lho moro-moro napa? Moro-moro rutuh buah. Jadi iso berbuah. Rutuh. Buahe terus di napa namanya? Tidak. Jadi digengken nopo anak niku lho digengken kayak nopo tahnik meneh. Makanya orang yang hamil niku lebih banyak dianjurkan lebih banyak memakan kurma. Rutok atau kurma nih. Lek rutok niku sing setengah mateng. Lek rutok niku sing setengah mateng. Dianjurkan dahar niku. Menjaga kesehatan dan kecerdasan bayi ini, kesehatan dan kecerdasan bayi. Itu dulu. Fanada minta dia, wes ojo susah. Ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saria. Wes ojo susah wahai Maryam, kata malaikat Jibril. Allah telah menjadikan di bawah engkau adalah sungai yang mengalir. Jadi sungai yang mengalir. Wa huzzi ilaiki bijidin nahlah. Goyang, jadi digengken napa nang digengken mau tedaken. Napa namanya? Digengken goyang wit kurma ini itu sakit, itu akan jatuh. Pohon ini rontok, jatuh dengan jalan. Niki lek ulama tafsir mengatakan lek pingin rezeki kudu inti. Ojo berdoa tok. Nah Siti Maryam mawon ki kudu goyang kurma. Jadi kula lan panjenengan wis gak enek kerjaan, duwe sawah gak duwe, nopo gak duwe, mari salat duha wis mlaku. Niku namine inti. Kalau arif tak nopo, medal golek nopo, suket, kumpulno suket tak jadi duwe. Zaman ziyen kan golek teng hutan, mantun-mantun oleh kayu diktur. Niku namanya ikhtiar.
Ya sakniki gampang malih golek duit, nyekel HP nek nopo foto klambi kula panjenengan sing gak digawe foto dikirim ngene didol. Tambah gampang sakniki golek duit. Terus kan sami ikhtiar. Jadi pun salah sangka sakniki ini wong gak metu teko omah niku ojo dikira gak kerja nek zaman sakniki. Ojo gak kerja nek sakniki niku. Luar biasa, ini online jadi. Ini tambah canggih luar biasa sakniki. Dan ini termasuk ikhtiar. Usakit alaiki roko banjania. Fakuli wasrobi, makan dan minum. Cek tenang kata malaikat Jibril. Fakuli wasrobi wakori aina. Cek tenang dengan kelahirkan anak ini. Wes ojo mulai mengliyani. Amma toroyena. Ketika engkau datang manusia, ketika masyarakat itu teko manusia, fasalaki an waladika, tanya tentang anak itu. Fakul ini nadar kuli rahmani sauma. Jawaban, aku ini nadar tidak mau ngomong tentang menongso. Fa'atad bikoma tahmilu, teko dengan menggendong anak. Waduh, ini jadi hinaan Siti Maryam. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau itu melakukan perbuatan yang luar biasa besar, musibah besar, musibah besar. Ya Ukhta Harun ini dikaitkan dengan Nabi Harun, keranten keturunan Nabi Isa dan Nabi Zakaria dan Siti Maryam ini keturunan daripada Harun, bukan saudara Harun. Ya Ukhta Harun, kenapa kok dinisbatkan ke Harun? Namanya Harun itu orang yang selalu berbuat baik, tidak berbuat maksiat. Ini saya mengatakan boten. Nah, maka ya Ukhta Harun, baik saudara perempuannya Harun, orang laki-laki soleh. Harun itu adalah dinisbatkan laki-laki yang tidak pernah berbuat maksiat. Wong bapak sampean, ibu sampean itu gak pernah berbuat maksiat. Kok iso sampean melakukan kayak ngoten? Padahal tanda-tanda kebesaran Siti Maryam hamil Nabi Yahya ini, hamil Nabi Isa itu sudah ada dalam kandungan. Termasuk sarang di kehamilan ini. Kehamilan si istri Zakaria kali Siti Maryam itu sarang. Paham nggih? Jadi ketika Nabi Zakaria nyuwun anak hamil, ternyata Siti Maryam itu hamil pindah. Paham? Jadi sarang. Jadi zaman ini sarang, hamilnya sarang dalam kandungan sarang. Nah ketika tulis, ketika berkunjung di kitab tafsir Qurtubi itu diceritakan, ibunya Siti Maryam ketika silaturahim ibunya si Nabi Yahya ketika silaturahim teng Siti Maryam niki isaro teng kandungan ini tuh Nabi Yahya niku kayak gerak, kata ibunya niku seakan-akan bayi yang ada dalam kandunganku sujud penghormatan dumateng bayi yang ada dalam kandunganmu Siti Maryam. Niki luar biasanya mukjizat Allah, tanda-tanda kebesarannya itu sudah menjadi nabi nampak masih dalam kandungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ya ibu-ibu atau tiang istri pas lagi hamil niku ojo nonton sinetron. Cen gak pinter drama anake. Pinter drama. Ora kenapa ngaruh kandungan itu ngaruh. Jadi bayi itu tergantung ya nopo kegiatan. Mantur ngoten pasar ilai qalu kaifa nukallimau. Kali isaro Siti Maryam isaro teng aku gak iso ngomong iki. Ari isarono teng anake, teng kandungan iki. Kok iso anake? Iku lah anakku iso. Kok iso anak masih dalam gendongan kok kate ngomong. Dan iku ceritane ngoten tentang Nabi Zakaria pun cekak ngoten. Iki dilanjut dipakatan iki ceritane iki. Karakter iki bab Siti surat Siti Maryam meyakinkan kekuasaan Allah niku luar biasa. Mugi-mugi kula lan panjenengan tambah iman, tambah yakin, tambah kuat tawakal dumateng Allah. Amin ya